Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel DR Tutor. Oke, di video kali ini seperti biasa ya, kita akan coba ngerjain soal ya teman-teman, supaya teman-teman lebih siap dalam menghadapi SNBT atau UTBK tahun 2023 ya teman-teman, supaya teman-teman bisa masuk di kampus impian. Oke, nah yang akan kita bahas kali ini adalah soal tentang pengetahuan kuantitatif ya teman-teman, untuk materi persamaan dan fungsi aljabar. Oke, ini salah satu materi yang cukup sering keluar di uh, topik pengetahuan kuantitatif ya, teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita coba soal yang pertama. Ini nih soalnya. Teman-teman bisa pause dulu kalau mau nyoba dulu, nanti baru kita cocokin jawabannya ya. Oke, kita coba baca dulu ya. Jika f kuadrat x sama dengan min 2fx plus 6 memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan fx-nya ini teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah maka jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah titik-titik. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Kebayang nggak caranya gimana nih kira-kira? Nah, kalau ada kata-kata akar-akar nih teman-teman, biasanya hubungannya sama apa? Ya, persamaan kuadrat ya. Kalau teman-teman lihat di sini ini kan ada kuadratnya nih, ya. Nah, tapi ini kan masih dalam fx nih ya. Nah, kita coba masukin dulu teman-teman. Nah, pertama teman-teman mesti paham dulu tentang ini ya, simbol seperti ini teman-teman. F kuadrat X. Nah, ini maksudnya gimana sih? Jadi F kuadrat X seperti ini sama aja dengan Fx kuadrat teman-teman. Oke, kayak gini ya. Nah, jadi kita cari dulu. Berarti kalau F kuadrat X berarti kan sama aja dengan Fx kuadrat nih. Nah, Fx-nya apa? Fx-nya ini kan 2 min 3x. Jadi ini 2 min 3x kuadrat. Oke. Nah, ini kalau kita jabarin jadi berapa? Ya, 4 minus 2 kali 2 kali 3 berapa teman-teman? 12x ya. 3x dikuadratin 9x kuadrat. Aku yakin udah pada bisa lah ya jabarin kayak gini teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita masukin ke sini. Di sini kan kita punya f kuadrat x ya, sama dengan minus 2fx kemudian ditambah 6. Ya udah, kita udah punya f kuadrat x-nya. 4 dikurangin berapa teman-teman? Dikurangin 12x ya, ditambah 9x kuadrat. Nah, ini sama dengan min 2 kali fx. Fx-nya tetap ya teman-teman, 2 min 3x. Nah, ini ditambah dengan 6. Oke. Nah, kita sederhanain yang ruas kanan ya. Ini berarti kita kaliin satu-satu. Min 2 kali 2 min 4 ya kan. Min 2 dikali min 3x plus berapa teman-teman? 6x. Nah, ini plus 6. Ya kan? Nah, yang ini tetap teman-teman. 4 min 12x plus 9x kuadrat. Oke, biar enak kita pindah semua ya yang ada di ruas kanan ini ke ruas kiri, teman-teman. Ya, jadi ini aku atur ulang kayak gini, 9x kuadrat, ya kan, min 12x plus 4, terus 6x-nya kalau pindah ke ruas kiri, jadi dikurangkan ini karena positif ya teman-teman. Ini plus, ini minus. Oke, sama dengan 0. Nah, sekarang kita sederhanain, 9x kuadrat ya, min 12 dikurangin 6 min 18 teman-teman. Iya kan? Nah, kemudian apalagi yang bisa kita sederhanain teman-teman? Ini ya, 4 tambah 4 kurangin 6. Berarti 8 kurangin 6 berapa? Plus 2. Oke, plus 2 sama dengan 0. Nah, kita disuruh mencari apa nih? Jumlah akar-akar. Berarti yang dicari itu X1 ditambah X2. Jadi X di sini adalah nilai yang memenuhi persamaan kuadrat ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman nggak perlu cari satu-satu akarnya. Teman-teman bisa langsung pakai rumus ya. X1 plus X2 itu sama dengan min B per A. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, A-nya itu apa? B-nya itu apa? Jadi A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Oke. Jadi ini kan depannya X kuadrat ini kan 9 nih. Nah, ini jadi A-nya teman-teman. Ya, ini A-nya, ya kan? Nah, ini B-nya teman-teman. Ya, ini B-nya. Dan ini C-nya. Oke? Nah, jadi X1 plus X2 sama dengan min B atau min 18 dibagi A, 9. Berarti ini 2. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. Kalau misalkan pertanyaannya adalah X1 dikali X2, nah rumusnya gimana teman-teman? Ya, C per A. Oke?
Gitu ya caranya ya teman-teman ya, bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, lanjut lagi soal yang berikutnya ya teman-teman. Nah kalau teman-teman mau coba dulu boleh ya, silahkan di pause dulu. Nanti kalau udah ketemu jawabannya baru kita cocokin sama-sama ya. Oke, sekarang kita baca dulu soalnya. Diketahui fx sama dengan 2x min 1, kemudian g bundaran fx sama dengan ini teman-teman. Nah kita disuruh mencari nilai g1. Oke, jadi ini tentang apa teman-teman? Ya, ini tentang fungsi komposisi ya. Jadi teman-teman mesti paham dulu maksud dari fungsi komposisi kayak gini ya teman-teman, atau simbol seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya G bundaran ini teman-teman, G bundaran fx ya. Nah ini artinya apa? Ini artinya sama aja dengan G fx. Oke. Nah jadi ceritanya di sini kan kita tahu fx-nya ini teman-teman. Kemudian kita punya G bundaran f X itu sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 2 gitu kan. Ya, kita punya fx-nya ini kemudian kita disuruh mencari G1. Nah, berarti di sini sebenarnya kita mesti cari dulu Gx-nya, ya enggak? Nah, kita pakai pengertian ini ya, teman-teman. Jadi G bundaran fx itu sama dengan ini, G f x. Nah, gini kan? Ini sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 2. Nah, terus gimana nih lanjutannya? Nah, teman-teman masukin dulu ininya teman-teman, fx-nya. Ini kan 2x min 1, ya kan? Nah, ini 2x min 1. Nah, gini kan teman-teman? Oke. Nah, ini hati-hati nih sekarang. Kalau kita mau cari G1 gimana caranya? Nah, ayo gimana caranya? Berarti X-nya ini harus kita ubah jadi berapa? Supaya 2x min 1 ini nilainya 1. Iya kan? Jadi kita kan pengennya yang 2x min 1 ini jadi 1 kan teman-teman. Iya kan? Nah jadi gini teman-teman. Jadi kita atur dulu ya. Berapa nilai X-nya supaya 2x min 1 ini sama dengan 1 ini. Ya, jadi 2x ini kita pindah ke ruas kanan ya. Jadi ditambah berarti ini 2, berarti X-nya berapa? 1 ya. Nah, berarti kita masukin X-nya sama dengan 1 ini, teman-teman. Oke? Jadi gini, untuk X sama dengan 1, ya, berarti jadinya gimana nih? Berarti G, ya, 2 kali 1 dikurangin 1, ya. Nah, semua X yang ada di sini itu juga kita ganti dengan 1, teman-teman. Jadi 3 kali 1 kuadrat min 5 kali 1 plus 2. Ya, jadi di sini kita nggak perlu cari GX-nya ya, teman-teman ya. Karena kita bisa langsung rekayasa seperti ini teman-teman. Biar lebih cepat nih ya. Jadi ini G, 2 kali 1 kurangin 1, 1. Nah ini 3 kali 1, 3 dikurangin 5 ditambah 2. Oke, jadi 3 tambah 2, 5 dikurangin 5 berarti berapa teman-teman? Ya 0. Nah jadi jawabannya adalah ya yang V. Oke, kayak gitu ya caranya ya teman-teman ya. Bisa ya? Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, lanjut lagi soal yang berikutnya. Soal yang nomor 3, kita baca sama-sama yuk. Jika Gx sama dengan 2x min 1 serta x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan ini teman-teman ya. Nah pertanyaannya, maka hasil jumlah dari akar-akar adalah berapa? Nah ini sebenarnya mirip ya dengan soal yang pertama tadi. Cuma di sini ada Gx kuadrat. Nah ini gimana nih teman-teman? Oke, kita coba tulis satu-satu dulu deh. Jadi Gx-nya ini kan sama dengan 2x min 1 ya, teman-teman. Kemudian kalau kita mau cari G kuadrat X, nah ini gimana teman-teman? Ya, ini kan sama aja dengan Gx kuadrat. Nah, berarti sama aja dengan 2x min 1 kuadrat, teman-teman. Ya, jadi ini cara jabarinnya gimana? Berarti 2x ya dikuadratin, kemudian dikurangin 2 kali 2x kali 1 gitu kan. Kemudian ditambah 1 kuadrat ya. Nah, berarti kita dapat Gx-nya berapa nih, teman-teman? Ya, aku tulis di sini aja ya. Berarti ini 4x kuadrat, kemudian dikurangin 4x ditambah 1. Oke? Nah, kayak gini, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita udah dapat G kuadrat X-nya nih. Nah, kalau Gx kuadrat, ayo gimana nih cara nyari Gx kuadrat nih, teman-teman? Nah, jadi gini, teman-teman ya.
kalau misalkan, bentar ini aku hapus dulu. Nah, gx kuadrat. Jadi kalau gx kan 2x min 1. Maksudnya gini, kalau variabelnya x di sini x gitu kan. Ya. Kalau misalkan GA gimana GA? Kalau misalkan aku cari GA gitu. GA ya udah x-nya diganti A kan ya. 2 kali A min 1. Berarti kalau ini diganti x kuadrat ya yang di sini juga diganti x kuadrat dong. Iya kan? Berarti ini 2. Oke, 2 kali x kuadrat min 1. Jadi ngikut nih variabelnya. Ya, ngikut yang di sini nih teman-teman. Kalau ini x, kalau x kuadrat, x kuadrat. Oke, bedain ya sama yang g kuadrat x ya. Jadi ini ya udah 2x kuadrat min 1. Udah deh, kita udah dapat semuanya. Sekarang kita masukin ke persamaan ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Jadi kita punya persamaannya g kuadrat x min g x kuadrat ya, kemudian ditambah 4g gx sama dengan 0. Nah, sekarang waktunya kita masukin nih hasilnya tadi ya. Berarti g kuadrat x-nya tadi berapa? Ini kan 4x kuadrat min 4x plus 1 gitu kan. Kemudian dikurangin, ini dikurung dulu ya teman-teman. 2x kuadrat min 1 ya. Kemudian ditambah 4 kali gx-nya 2x min 1. Nah, ini kita sederhanain teman-teman. Oke. Jadi ini tetap dulu kita tulis 4x kuadrat min 4x plus 1. Nah, ini minus ketemu positif jadi minus ya, teman-teman ya. Minus ketemu minus jadi plus. Nah, ini 4 kali 2 8x, 4 kali min 1 min 4. Nah, ayo sekarang kita sederhana ini. Ya, yang suku-sukunya sejenis mana teman-teman? Ini sama ini ya kan? Kemudian yang X berarti ini sama ini gitu kan. Yang konstan berarti ini. Ya kan? Nah sekarang kita hitung ya. 4 dikurangin 2 berarti 2X kuadrat. Oke. Kemudian min 4 ditambah 8 berarti plus 4X. 1 tambah 1 2 kurangin 4. Ini min 2 sama dengan 0. Nah gini nih ya. Nah, kita disuruh nyari apa? Jumlah dari akar-akar. Nah, seperti tadi teman-teman, berarti kita disuruh mencari X1 ditambah X2. Rumusnya gimana? Ya, min B per A. Nah, di sini teman-teman perlu cari A-nya yang mana, B-nya yang mana. Yang ini A-nya ya. Ini A-nya, ini B-nya gitu ya, teman-teman. Jadi ini A, ini B. Oke? Nah, jadi min B per A berarti min 4 per 2. Berarti min 2. Nah, jadi jawabannya yang mana teman-teman? Iya, yang B. Oke, seperti itu ya caranya teman-teman ya. Bisa ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut lagi ya soal yang berikutnya ya. Oke, kalau teman-teman mau coba dulu seperti biasa, teman-teman pause dulu. Ini cukup menarik nih soalnya teman-teman. Oke. Ya udah, kita coba baca soalnya ya. Jika F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 3, kemudian Fn plus 2 sama dengan ini teman-teman. Fn plus 1 ditambah Fn. Di mana N-nya itu lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi N-nya nggak boleh negatif. Nah, kita disuruh mencari F4 dikali F5. Nah, kita kan belum punya nih nilai F4 sama F5 ya. Berarti mesti kita cari dulu. Nah, cara nyarinya gimana teman-teman? Oke, kita tulis dulu persamaannya yang ada di sini. Yang pertama, kita punya Fn plus 2 ya, Fn plus 2. Nah, itu sama dengan Fn plus 1 ditambah dengan Fn. Nah, gini teman-teman. Kemudian ya kita punya F1 sama dengan 1 dan F2 sama dengan 3. Nah, gimana nih caranya? Nah, jadi gini teman-teman, ya. Kita mesti cari dulu F3 teman-teman. Ya, jadi gini, kalau kita mau cari F4 berarti N-nya ini diganti berapa? N-nya diganti 2 kan? Ya. Jadi kalau N-nya 2 berarti kan F2 tambah 2 F4 ya sama dengan F2 tambah 1 ya. Jadi langsung masukin ke sini N-nya teman-teman. Ini 3. Nah, ini F2. Ya. Nah, kita kan belum dapat nih F3-nya. Nggak ada kan di sini. Nah, kita cari dulu teman-teman. Oke, cara nyarinya gimana? Nah, cara nyarinya kita masukin N-nya sama dengan 1. Ya, kemana? Ya ke sini teman-teman. Oke, jadi F1 tambah 2 berarti F3. Ya kan? Nah, sama dengan F1 tambah 1 berarti F berapa teman-teman? 2 ditambah F1.
Nah, di sini kan kita punya nih nilai F2 sama F1. Ya, di mana F2-nya 3, teman-teman. F1-nya berapa? F1-nya itu 1. Berarti ini berapa? 4. Nah, berarti di sini bisa kita lanjutin nih. F4 sama dengan F3 di mana nilainya tadi adalah 4, ya kan? Ditambah F2, F2-nya 3, berarti F4-nya berapa? Tuh, 7 gitu, ya. Nah, sekarang kalau mau cari F5 gimana? Ya, jadi N-nya kita ganti berapa, teman-teman? Supaya ini jadi 5, N-nya berapa? Ya, 3 dong. Jadi untuk N sama dengan 3, berarti persamaannya ini F 3 tambah 2, 5, ya. Sama dengan F 3 tambah 1, 4. Kemudian ditambah ini F 3, ya. Nah, jadi F5 sama dengan F4 di mana tadi nilainya adalah 7, teman-teman. Kemudian F3-nya itu berapa tadi? Ini 4, ya. Nah, jadi F5-nya berapa, teman-teman? 11. Nah, yang ditanya tadi kan F4 dikali F5. Ya kan? F4 dikali F5, ya. Berarti berapa, teman-teman? Ya 7 dikali 11, berarti 77. Jadi jawabannya adalah yang mana, teman-teman? Ya, yang D. Oke, seperti itu ya caranya ya, teman-teman ya. Bisa ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya ya, teman-teman. Nah, langsung aja kalau gitu kita baca dulu soalnya. Jika fx sama dengan ax plus 3 dan fx sama dengan ini, teman-teman, 4x plus 9. Nah, kita disuruh mencari nilai dari a kuadrat plus 3 kali a plus 1 sama dengan titik-titik. Oke, gimana nih caranya, teman-teman? Nah, berarti kan ya kita mesti tahu dulu nilai dari a-nya ini berapa gitu. Kalau mau cari ini gitu kan, a-nya ini berapa gitu, ya. Nah, caranya gimana? Ya dari sini, teman-teman. Oke, pertama kita punya fx sama dengan ax plus 3. Ya kan? Nah, kemudian di sini kita punya ffx. ffx. Kan gini, teman-teman. Ya, sama dengan 4x plus 9. Nah, gitu. Nah, di sini kan kita punya fx nih, ya. Nah, ini kita ganti aja, teman-teman. Jadi ini f, ya. Fx-nya tadi apa? Ax plus 3. Jadi ini ax plus 3. Seperti ini boleh ya, teman-teman. 4x plus 9. Oke. Nah, terus gimana nih cara mencari A-nya? Ayo, gimana nih? Oke, jadi gini, teman-teman. Ya. Kita kan tadi tahu kalau fx itu ax plus 3. Ya kan? Jadi kalau di sininya x, sininya juga x kan? Ya. Nah, sekarang ganti nih, ininya ax plus 3. Nah, berarti fungsinya jadi gimana? Ya berarti a dikalikan ax plus 3 kemudian ditambah 3. Iya enggak, teman-teman? Jadi kalau sini x, sininya kan juga x ax plus 3 gitu kan. Jadi kalau f ax plus 3 berarti a, ya tetap a. Nah, x-nya ini kan sekarang ganti ini ya, ax plus 3. Kemudian ditambah di 3. Nah, gitu aja sebenarnya, teman-teman, ya. Nah, jadi persamaannya kita dapat seperti ini, teman-teman. Kemudian kita coba jabarin nih, ya. Jadi kita expand ini jadi a kuadrat x, kemudian ditambah 3a, ya. Ditambah 3 sama dengan 4x plus 9. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada suku yang punya variabel x. Nah, ini kan. Nah, kemudian ada yang konstanta. Nah, gitu kan. Nah, ini langsung kita cocokin aja, teman-teman. Ya, jadi kita langsung bisa simpulkan bahwa a kuadratnya itu 4, kemudian 3a plus 3 itu sama dengan 9. Oke. Yang pertama kita tulis dulu ya, yang a kuadrat sama dengan 4 gitu, ya. Kemudian yang di sini 3a plus 3 sama dengan 9. Gitu kan, teman-teman? Nah, ya udah, ini kan sebenarnya udah mirip nih, teman-teman. Jadi ini kan a kuadrat ditambah 3a plus 1 gitu kan. Nah, ini kalau kita jabarin kan jadi a kuadrat ditambah, ini kalau kita kaliin satu-satu 3a plus 3, ya enggak? Nah, ya udah, a kuadratnya kan 4, kita udah punya di sini. Kemudian 3a plus 3-nya itu 9. Ya udah, berarti ini 13 gitu. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah yang mana? Yang E. Oke, seru kan soal yang ini kan?
Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya, teman-teman.